Puji Tuhan kalau tema kita hari ini adalah tema yang sangat dibenci oleh iblis. Ya, saya tidak tahu siapa yang memberi tema ini dari saudara di Bahana Bible Study. Tapi sungguh iblis paling gak suka pekerja yang berhati hamba. Saudara, kata hamba itu paling gak disukai oleh si setan. Ya, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena si setan itu semuanya ingin yang bentuknya wah. Ya, semua yang penampilan wah, semua. Nah, wah, ya, yang kelihatan glamor, ya, yang kelihatan tinggi, yang kelihatan hebat. Itu yang disukai oleh si iblis. Nah, untuk melawan semua itu hanya ada satu sikap hati, yaitu hamba. Satu kali saya lupa di tahun berapa, cukup lama. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengajar saya dengan sebuah kalimat gini. Daniel, kamu tahu nggak? Iblis itu nggak bisa jongkok. Saya bilang, maksudnya apa? Iblis nggak bisa jongkok. Saudara, lucu nggak kalau saudara mendengar kata iblis nggak bisa jongkok? Bukan nggak mau jongkok loh. Nggak bisa. Tahu toh bedanya nggak mau dan nggak bisa? Kalau nggak bisa, dia itu sebenarnya bisa. Maaf, kalau nggak mau, sebenarnya dia mau. Tapi kalau nggak bisa, itu memang nggak bisa. Walaupun dia mau, tapi nggak bisa. Nah, artinya begini. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat. Coba, ada yang kenal Alkitab, Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Ya, ya betul. Iblis itu nggak bisa jongkok, bukan nggak mau jongkok. Ada yang bisa naikkan Alkitab nggak? Yang di Zoom? Dari Bahana? Berapa, Pak? Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya. Karena itu dia katakan Allah menentang orang yang congkak, Nah, stop tetapi dulu. mengasihi. Stop dulu, Tuhan menentang orang yang congkak. Saudara, ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita Tuhan tidak menentang orang berdosa dengan macam-macam yang dibuat. Justru Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Tapi yang ditentang, yang dilawan oleh Tuhan, itu orang congkak. Kita sudah mendapat kasih karunia. Ya, coba saya panggil V ya, ulangi lagi dari awal ke ayat yang ke-6 Yakobus 4 ini. Belum buka speakernya, V. Masih dimatiin. Ya, oke, sekarang silakan dibaca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, mengasihi orang yang rendah hati. Coba kita bahas dulu kalimat pertama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita lebih daripada itu. Nanti saudara boleh baca mulai ayat yang pertama, tapi kita sekarang enggak. Nah, untuk mendapat kasih karunia itu, syaratnya cuma satu. Kalau saya memakai istilah kitab Yoel, suatu hari Yahweh Tuhan bicara kepada imam-imam lewat Nabi Yoel. Hei imam-imamku, jangan robek jubahmu, tanda pertobatan perkabungan. Tapi robek hatimu, robek jiwamu. Itu dalam kitab Yoel, nanti saudara boleh tanya. Nah, hari-hari itu di zaman Yoel, ada imam-imam yang sombong. Tanda pertobatan mereka tidak serius. Itu hanya ditunjukkan di depan umat, merobek jubah. Tapi Tuhan gak mau. Percuma kamu cuma merobek jubahmu. Yang lihat kan orang lain.
Aku melihat sampai ke dalam. Maka itu Yahweh Tuhan bicara kepada kita, para imam, para pemimpin, robek hatimu, robek jiwamu. Nah, itulah kerendahan hati yang kita terima. Tetapi kasih karunia dianugerahkan Tuhan kepada kita lebih daripada itu. Sebab itu Tuhan berkata, aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, dengan jujur kita melihat, memeriksa, menanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah ada enggak sikap hamba seperti itu? Jangan sok, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihormati, jangan. Biar hanya Tuhan yang dapat pujian dan hanya Tuhan yang dapat kemuliaan dan kehormatan. Ayat 7-nya sekarang, Yakobus 4. Ayat 7. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Tunduklah kepada Tuhan. Saudara perhatikan dua kata penting. Karena itu. Nah, kalimat karena itu artinya ya itu satu-satunya cara supaya kita nggak dianggap congkak oleh Tuhan, sehingga kita ditentang oleh Dia. Rendahkan hatimu. Tunduk kepada Tuhan. Nah, lagi sekali, tunduk kepada Tuhan bukan sikap, maaf, kalau doa dikit-dikit sujud sampai kepala dahi ketemu lantai, ketemu tanah, ya sujud, maaf, itu hanya manusia yang melihat. Tapi penundukan diri kita yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Adakah kita ini tunduk 100% dalam istilah sehari-hari, luar dan dalam? Maaf, banyak orang sikap tunduknya hanya yang di luar, secara fisik. Maka itu tadi saya katakan dalam Yoel, ya kitab Yoel, Tuhan gak suka imam-imamnya menanda pertobatan, merobek jubahnya, tapi gak merobek jiwanya, hatinya. Gak ada gunanya. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, yaitu kapan kita punya otoritas dan punya kuasa melawan iblis. Saya ulangi, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan, dengan otoritas apa, dengan cara bagaimana kita bisa melawan iblis, maka dia lari daripada kita. Ternyata cuma Yakobus 4 ayat 7 ini. Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Sikap taat, tunduk. Maka lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, ini yang mengajar saya berapa puluh tahun yang lalu. Iblis itu gak bisa jongkok. Yaitu ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan secara hati dan secara fisik, menghambakan diri kepada Tuhan, maka otoritas yang maha tinggi akan turun di hidup kita. Dan begitu otoritas yang maha tinggi turun di hidup kita, wow, kita mendapatkan otoritas lawan iblis, maka dia lari daripadamu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maaf, yang masih punya hobi, suka ya nengking setan, ngusir setan dalam nama Yesus, istilah dengan show off, dengan pameran begitu, maaf lagi sekali. Wah, dengan gaya silat begitu, maaf. Wih, pakai bendera dikibar ke sana, dikebut ke sini, maaf. Wih, dengan teriak-teriak, maaf. Lalu pakai kencrotan air anggur perjamuan, atau pakai kencrotan minyak urapan, maaf saudara.
itu cuma ada di film. Dalam kisah nyata setan gak akan terusir karena kita ngibar-ngibarkan bendera. Maaf, dengan pakai minyak urapan anggur perjuangan. Maaf, bukan itu. Saya ulangi lagi. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa melawan iblis dan dia lari daripada kita. Kecuali saya baca lagi ayat 7 Yakobus 4. Ya, mana? Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi sikap kerendahan hati. Nah, saya punya contoh yang jelas di Kisah Rasul. Ya, nanti saudara cari pasalnya. Kan kita lagi belajar. Masih ingat suatu hari ada anak-anak Imam Skewa, ya? Masih ingat itu? Ya. Nah, mereka kan sering lihat Paulus pelayanan, ngusir setan. Nah, suatu hari nggak tahu bagaimana mereka ketemu orang yang kerasukan setan. Lucu ya cara mereka ngomong, "Hai iblis, aku usir engkau dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus." Perhatikan kalimat itu. Aku mengusir engkau dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Saudara masih ingat setan yang ngeledek jawab, "Hei, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu ini siapa?" Masih ingat itu? Itu kisah dagelan yang gak lucu betul dalam sejarah gereja perjanjian baru. Nah, ayat itu yang saya pakai sampai hari ini. Pakai untuk apa? Begini, ternyata satu-satunya kisah yang tertulis di Alkitab, Tuhan Yesus itu sudah ada di hati kita. Karakter dan sikap utama Tuhan Yesus yang adalah hamba itu ada di hidup kita. Bukan hanya nama Yesus yang kita sebut di mulut kita. Ternyata beda. Terima kasih Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 15 apa Ibu Esther yang nayangkan tadi ya. Kisah Rasul 19 13 sampai 15. Saudara, saya belum menemukan kisah lain di seluruh Alkitab untuk bisa untuk bisa mengetahui Tuhan Yesus itu sudah ada di hidup kita, sudah menguasai kita dan kita tunduk kepada Dia, atau Yesus hanya kita sebut di mulut kita. Ternyata satu-satunya hal yang tertulis di Alkitab. Ayo sebentar lagi kalau sempat kita selesai belajar ini bersama-sama, mudah-mudahan kita ketemu ada orang kerasukan setan. Lalu ayo kita usir mereka. Nah, nanti akan ketahuan Yesusnya ada di mana. Itu dengan cara ketahuan siapa yang diusir siapa. Ngerti nggak? Ini seru benar. Jadi ternyata setan-setan itu tahu Yesus itu sudah di hidup kita dan karakter hamba itu 100% kita miliki, atau Yesus hanya masih di mulut kita saja. Yaitu ayo kita cari orang yang kerasukan setan, kita usir. Nah, yang lari siapa? Kita atau setannya? Ya, ini caranya. Maka itu saya berani katakan di Yakobus 4 ayat 7 tadi. Satu-satunya ayat. Nah, ada yang tertawa. Benar itu, betul. Ya, maka itu satu-satunya ayat yang memberitahu kita. Dengan otoritas apa dan sikap hati yang bagaimana kita bisa mengusir iblis dan iblis pasti lari daripada kita. Ternyata cuma satu, tunduklah kepada Tuhan. Jangan congkak, karena kalau congkak kita ditentang oleh Tuhan. Aduh, ngeri sekali. Jadi ingat kalimat pertama tadi, saya mulai dengan hamba adalah sikap hati yang paling gak disukai iblis. Karena iblis maunya kita yang wah, apa-apa dikit wah, yang kelihatan hebat,
kelihatan, wah sudahlah maaf. Nah, Tuhan gak suka begitu. Nah, dari Yakobus 4 ayat 7 itulah Roh Kudus menerangkan, setan gak bisa jongkok. Karena dia itu maunya ditinggi terus. Nah, jadi kalau setan tahu kita yang dipanggil menjadi teman sekerjanya, itu punya hati hamba dan punya sikap hidup hamba, berarti kita ada di bawah sekali. Nah, ketika kita sudah di bawah sekali, iblis gak bisa ngeraih kita. Nah, dia gak bisa jongkok. Ngerti ya maksud ini ya? Tapi iblis akan gampang meraih kita kalau kita ada di tempat yang tinggi. Ya, benar. Terjadi banyak di pelayanan ya. Coba saya mau baca. Ternyata benar. Banyak terjadi dalam pelayanan, betul. Nah, bagi yang belum tahu, supaya tahu kisah nyata. Nah, sudah berapa puluh kali kejadian. Ya, dataran tinggi Dieng. Yang ada candi-candi hebat itu ya, Dieng ya, Dieng. Saudara, saya lupa yang terakhir, belum lama. Tahun ini atau akhir tahun yang lalu. Ya, di dataran tinggi Dieng itu sering muncul gas beracun. Ya, itu fenomena alam luar biasa. Gas beracun sering muncul. Nah, yang belum tahu coba saudara cari fenomena ini, ada di Google, di internet sudah banyak. Uniknya, ya, gas itu tidak bisa menyentuh tanah. Saya lupa, pokoknya kalau ada orang yang tingginya nggak sampai sekian puluh sentimeter, ya biasanya itu anak-anak, maka orang itu nggak bisa kena kecium gas beracun itu. Tapi kalau lebih tinggi, ya orang dewasa itu maaf banyak yang mati karena gas beracun itu atau pingsan. Nah, ketika berapa kali peristiwa itu terjadi di dataran tinggi Dieng, di situ saya menemukan kebenaran fakta ayat ini, yaitu orang yang tinggi, orang yang sombong habis, tapi yang rendah hati, yang anak-anak tidak. Wah, hebat sekali. Siapa yang ngikuti 3 hari yang lalu, ya, viral di sosial media, Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem itu tiba-tiba bicara di Senayan, ya, di apa itu gedung apa itu convention, ya, karena saya lihat mimbarnya ada tulisan itu. Wah, itu betul-betul apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Begini kata Menteri Nadiem, saya ingin berkata kepada sahabat-sahabat saya, kepada profesor-profesor, kepada doktor-doktor, bahkan kepada yang S1, S2. Saya ingin berkata kepada semua mahasiswa, ternyata ujian yang paling menentukan apakah kita seorang pengajar yang baik, kalau kita mampu bicara dengan anak-anak PAUD usia dini. Wah, itu gempar, saya viralkan ke banyak rekan-rekan saya guru dan tidak ada yang bantah. Kan begitu kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak kecil. Anak-anak itu luar biasa. Saya bilang Pak Nadiem ini hebat, bisa menemukan teori yang satu-satunya manusia di dunia pernah berkata, hanya Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Wih, itu keren sekali. Jadi kemampuan seorang pendidik, seorang profesor, seorang doktor, master, S1, dan semua pengajar akan dinilai ketika kita bisa belajar di PAUD, mengajar di PAUD. Lalu saya bicara kepada rekan-rekan saya guru, oh terima kasih Tuhan. Bukan saya mau bicara apa, cuma kesaksian. Saya ini menjadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun, saudara. Betul, saya diperkaya dengan banyak hikmat,
ketika bertemu dengan anak-anak itu. Terima kasih Pak Nadiem Makarim yang mengembalikan kami semuanya untuk menjadi seperti anak-anak. Jadi yang belum pernah ketemu anak-anak usia dini, ayo selesai ini kita ketemu mereka ya, cari pendidikan usia dini besok ya, cari ya supaya kita belajar. Oh, ada yang komen ini, iblis sukanya disembah, mau menggantikan Papa Yahweh. Betul. Nah, maka itu hari ini supaya iblis gak bisa meraih kita, iblis gak bisa menjangkau kita, ayo kita semuanya jongkok semuanya, duduk sejajar dengan tanah ya. Iblis gak bisa meraih kita. Tunduklah, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Dan itu betul-betul hukum yang luar biasa. Ingat tadi gas beracun yang ada di pegunungan, yang di dataran tinggi Dieng gak bisa menjangkau orang yang di atas sekian puluh sentimeter, saya lupa ukurannya, ntar bisa cari. Ayo kita sekarang buka Filipi pasal yang kedua ya, mulai ayat yang kelima. Kita coba hitung Tuhan Yesus itu ada di tingkat keberapa. Ternyata hitungannya bukan tingkat yang ke atas, tapi tingkat yang turun ke bawah. Ya, Filipi 2 mulai ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kata kuncinya itu hidupmu bersama. Ya, kenapa harus ada sikap hidup bersama? Karena kalau kita cuma sendiri saja, berarti kan gak ada saingan di antara kita. Ya, kalau cuma sendiri saja, kita tuh malah gak sempurna loh saudara. Saya ulangi, kalau kita sendiri, hidup tidak dalam komunitas, hidup tidak dalam kelompok, kita itu gak tahu kita ini sudah punya karakter Yesus, karakter hamba atau tidak. Justru karakter hamba itu ada di hidup kita, bukan kita yang melihat. Ketika kita hidup bersama dengan sekian banyak orang, dan disitulah kita akan dinilai oleh saudara-saudara kita itu, bagaimana sikap kita. Saya baca lagi, hendaklah kamu, saudara dan saya, dalam hidup kita bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. AYT, biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga yang dimiliki oleh Yesus Kristus. PIS, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. TSI, jadi hendaklah kita masing-masing mengikuti sikap Kristus Yesus. Apa yang dia miliki? Ayat 6. Nah, ini unik ayat ini. Kita menghitung berapa tingkatan dari hidup Yesus, ternyata bukan yang ke atas, tapi yang ke bawah. Karena dia turun terus. Ini hamba. Ya. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, memang dia Tuhan. Ini turun tingkat pertama ke bawah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini tingkat pertama turun, nggak mempertahankan. AYT, yang walaupun memiliki rupa Tuhan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. TSI, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Tuhan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukannya sebagai Tuhan adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankannya. Maaf, saya cuma cerita. 2 hari ini di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, baru selesai siang tadi, karena saya ngikuti ada berapa anak saya di sini. Ada musyawarah daerah, salah satu gereja terbesar di Indonesia. Dan kisah ini nggak cuma terjadi dengan gereja itu,
Tapi hampir semua gereja besar, apalagi kalau sampai ada sidang sinode, maaf, apa yang terjadi 2 hari ini? Hanya pertemuan hamba-hamba Tuhan, maaf, sampai dijaga oleh polisi. Saya itu geli juga mendengar berita itu. Loh, maaf. Biasanya kalau yang harus perlu penjagaan keamanan polisi, itu kan pertemuan para penjahat, maaf saya. Lah ini pertemuan para pendeta besar, kok sampai dijaga polisi? Dan ternyata memang kemarin sempat ada keributan, saya dengar. Saudara, kalau sampai yang katanya hamba Tuhan pendeta dalam pertemuan daerahnya harus dijaga polisi, di mana karakter Yesus? Berarti mereka saling mempertahankan jabatannya, kedudukannya, maaf. Jangan maksa saya, itu organisasi apa ya, awas, gak usah tahu. Menyedihkan sekali. Pertemuan pendeta kok sampai dijaga polisi. Tapi itu terjadi. Lihat Tuhan Yesus ketika ketuhanannya dirampas oleh si setan. Dia serahkan, dia nggak bantah. Betul? Maka itu ketika Pilatus mengadili dia, Imam Kayafas mengadili dia, dia nggak jawab. Ditinju, diludahi, aduh, ditelanjangi, ampun Tuhan. Dia nggak jawab. Dia menyerah. Nah itu. Tolong siapa namanya? Oh ya, Horas Marintan, tolong di mute. Oke ya. Ayat 7 Filipi 2. Maaf ya. Oke, Filipi 2 ayat 7. Itu turun tingkat pertama. Ya betul Wardah. Oke ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Kalau sudah kalau berkata mengosongkan dirinya, itu artinya tadi ada isinya, sekarang dikosongkan. Memang Tuhan Yesus sudah isinya. Apa isinya? Tuhan. Dia itu adalah Tuhan. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang dipertahankan. Diminta orang ya sudah. Maaf, kalau ada di antara kita yang ikut belajar di Bahana Bible Study ini, dan tema kita hari ini luar biasa, pekerja yang berhati hamba. Tolong jangan suka rebutan kedudukan atau posisi di dalam organisasi. Walaupun itu organisasi gereja. Gak usah dipertengkarkan, gak usah diributkan. Satu kali saudara dalam pertemuan para hamba Tuhan, ya saya ini cuma bicara ya yang biasa-biasa saja. Aduh betul, pertemuan hamba Tuhan jaga polisi itu berarti mereka sudah terkena star syndrome. Iya, star, bintang film gitu ya. Nah saya itu ngomong begini, saudara-saudara, ternyata sekarang ini kita nggak perlu takut ke kuburan atau lewat kuburan walaupun tengah malam, karena setan-setan sudah nggak ada di kuburan. Loh, mereka bingung. Saya bilang, lalu setan-setan itu sudah pindah ke gereja semua sekarang. Wih, ada yang marah. Nah, saya buktikan. Dari mana saya bisa tahu setan-setan sudah pindah ke gereja semua, bukan di kuburan lagi, maaf ya, maaf. Iya betul, ada yang tertawa. Buktinya, di kuburan tidak ada orang yang bertengkar karena duit. Maaf. Di kuburan tidak ada orang yang bertengkar karena rebutan posisi, rebutan jabatan. Nah, pertengkaran ribut-ribut masalah uang dan masalah kedudukan ternyata adanya di dalam gereja. Maaf, ya, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tersinggung, jangan-jangan itu orangnya. Maaf. Ya, apa yang kita mau rebutkan, saudara? Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengosongkan dirinya, isinya adalah Tuhan. Dia kosongkan. Setan merebut, imam-imam kepala merebut.
Dia relakan, gak dipertahankan. Masih ayat 7. Turun tingkat yang ketiga ke bawah. Ya coba hitung sendiri ya kalau saya lupa. Benar itulah ada yang bilang ya. Mana ayatnya? Ya Filipi 2 ayat 7. Sekarang turun tingkat ketiga ke bawah. Dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan dari Tuhan. Tingkat 1 tidak mempertahankan. Yang kedua turun tingkatnya mengosongkan diri. Ada yang tertawa lagi tuh, Kusdiwarti. Ya. Tingkat kedua turun dia mengosongkan dirinya. Tingkat ketiga dia turun. Ampun, dari bos besar Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Tingkat keempat turun menjadi sama dengan manusia yang berdosa, tidak berdaya, manusia. 4 ini turun. Ayat yang ke-8 ayat 8. Tingkat yang ke-6 turunnya ya. Ini sudah 5. Ayat 8 coba. Dan ini turun yang ke-6. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Ini turun yang ke-6. Turun yang ke-7. Dan taat sampai mati. Maaf, saya punya istilah ini untuk saya. Kalau saya bertemu sharing dengan anak-anak muda yang masih namanya anak muda. Kita juga dulu begitu, yang sudah tua cuma lupa sekarang. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda kalau kumpul? Cerita soal mantan pacar, cerita soal pacar. Ribut semuanya. Nah, saya menemukan. Saudara, taat sampai mati. Maka itu, kalau kita melihat pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani sampai keringatnya bercampur darah, itu karena dia mau taat kepada papanya sampai mati. Nah, maaf ini saya ngomong tuh anak-anak muda. Atau kalau ada di antara kita sekarang sudah tua, dulu pernah muda dan pernah pacaran. Ternyata ada anak-anak muda itu taat pada pacarnya, tapi bukan taat sampai mati, taat sampai goblok. Maaf, begitu banyak yang kena tipu. Betul, banyak loh yang kena tipu oleh pacarnya. Ini berapa hari ini saya ngurus. Sampai gara-gara seorang ibu yang sudah janda. Nangis. Anak nomor 4, anak bungsu. Baru masuk kerja di suatu kantor. Nggak tahu bagaimana punya pacar. Nggak tahu bagaimana lagi pacar ini membuat sebuah penipuan. Rupanya sudah ahli kalau saya ngikuti ceritanya. Ini pacar sudah pintar, sudah pernah nipu orang-orang lain. Jadi dia ngajari si anak ibu yang janda ini untuk menggunakan fasilitas perusahaan. Saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi yang menyedihkan, ibu ini sampai urusan polisi. Anak ini kena tipu pacarnya sampai nggak tahu hampir 1 juta atau 1 juta lebih. Ya ampun. Nah ini loh, taat sampai goblok ya begini nih. Jangan seperti itu. Ayo kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Ini turun yang ke-6. Terus masih ayat 8 Filipi 2. Ayo kembali lagi kita hitung. Jadi turunnya ke bawah loh saudara. Taat sampai mati. Belum selesai. Bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, kita semuanya tahu hukuman mati kerajaan Romawi itu hukuman mati yang paling sadis sampai hari ini yang pernah ditemukan oleh negara manapun di dunia. Karena dalam peristiwa penyaliban sejarah Romawi itu ada orang yang dihukum mati itu sampai hari ke-4 masih hidup. Kalau orangnya kuat, orangnya gagah, staminanya kuat, dia tahan puasa.
Jadi hukuman mati itu nggak, disalib itu nggak langsung mati, matinya pelan-pelan. Nah, Tuhan Yesus ngalami ini tingkat yang ke-7, dia turun sampai mati di kayu salib, mati yang paling terhina, mati yang paling mengerikan, jahat, luar biasa. Tuhan Yesus ngalami itu. Nah, inilah tema yang diberikan oleh saudara kita dari Bahana Bible Study, pekerja yang berhati hamba. Nah, sebelum saya lanjutkan, begini saja loh, maaf ya. Bagaimana ujian yang paling gampang untuk kita mengerti? Gampang kok. Selama ada di antara kita yang berkata, saya hamba Tuhan, saya pekerja Kristus, saya pekerja Tuhan, tapi maaf, dengar, masih bisa tersinggung kalau ada orang yang jelekan, yang nyinggung, yang ngomongin kita. Maaf, berarti kita tidak layak disebut pekerja yang berhati hamba. Saya pernah jadi gembala hampir 13 tahun. Nah, Tuhan itu memberi saya sebuah prinsip. Nah, kalau ada rekan-rekan gembala, boleh pakai cara itu dan berhasil loh. Nah, pasti ya, dalam jemaat ada orang-orang yang hatinya itu lebih lembut dari tahu Jepang. Tahu istilah saya tahu Jepang? Tahu Jepang itu belum dipegang, baru disenggol, sudah pecah. Ya, itu tahu Jepang. Karena dibuat dari putih telur. Beda dengan tahu yang dari kedelai, itu agak keras. Nah, gembala-gembala yang sering dibuat pusing oleh jemaat yang gampang tersinggung. Ada orang kedip-kedip, dia tersinggung. Kenapa kamu ngeliatin aku? Lu matanya gatal, kok dia yang tersinggung? Ada orang hidungnya gatal, ya goyang-goyang. Dia juga marah. Kamu ngeledek aku ya. Nah, saya sarankan begini. Umumkan kepada jemaat, ya, sebut namanya. Mulai hari ini dan seterusnya, ayo kita rame-rame singgung si A itu dengan semua kata-kata. Itu saja, supaya dia jadi kebal. Ini yang kita harus tahu. Ketinggalan nyatetnya, turun yang pertama, keempat, dan kelima. Bisa disampaikan kembali? Ya, sebentar ya. Yang dari Bali ini, coba nanti saya ulangi. Oke, ini ada yang tanya. Yo, banyak Pak, di gereja ada orang-orang punya spirit of tahu Jepang. Iya, gampang tersinggung, singgunglah terus. Maaf, hasilnya cuma ada satu di antara dua. Dia bertobat atau dia pindah gereja. Cuma itu hasilnya, bertobat atau pindah gereja karena nggak tahan. Nggak apa-apa kalau dia pindah, karena memang orang itu akan jadi penyakit. Maaf, itulah orang sombong yang nggak bisa disinggung. Nah, terus di antara tim ya pujian ada seorang, waduh, memang kalau dia mimpin itu memang hebat. Semua orang mengakui. Tapi, aduh, tampilnya, show-nya itu loh yang bikin jengkel. Nah, saudara, saya berdoa sebagai gembala. Papa, gimana caranya ya mendidik, menyiapkan supaya anakmu ini pelayanannya bukan karena dilihat orang. Saya dapat hikmat dari Tuhan. 3 bulan sebelum tanggal yang saya tentukan sebagai gembala untuk dia menjadi WL, pemimpin pujian, itu 3 bulan saya siapkan. Saya sengaja, saudara, dan saya tidak memberitahu tim yang lain. Sudah dekat, saya tanya, gimana, sudah siap? Sudah Om, sudah. Wih, dengan semangat, sudah Om, saya siap. Saudara, tapi diam-diam saya menyiapkan tim yang lain untuk di minggu yang saya tetapkan kepada WL yang sombongnya luar biasa ini 3 bulan sebelumnya. Jadi saya sudah siapkan seminggu sebelum jatuh harinya dia mimpin. Saya batalkan. Maaf ya, Om ganti ke posisimu dengan tim yang ini. Wih, dia marah. Kenapa baru sekarang dikasih tahu? Karena saya sudah dapat jatah ini 3 bulan yang lalu. Saya biarkan dia keluarkan semua, karena memang itu karakternya.
Sudah habis, saya bilang begitu. Dia nggak bisa ngomong. Wih, wajahnya berubah. Maaf ya, Om sengaja buat ini untuk kamu. Dengan ini terbukti bahwa kamu tidak melayani Yesus Tuhanmu yang rendah hati, tapi kamu melayani dirimu sendiri. Sebab kamu sudah terlalu sering dapat pujian. Betul. Om sebagai gembalamu juga melihat kalau kamu memimpin pujian hebat secara penampilan, secara milih lagu, semuanya. Tapi ternyata bukan kamu buat untuk Tuhan. Hari ini Om sengaja buat itu. Maaf, tinggal pilihanmu satu di antara dua. Kamu mau bertobat berubah atau tetap dengan kesombonganmu? Karena kamu ingin tampil, melayani itu tidak begitu. Puji Tuhan, saudara kita ini bertobat. Puji Tuhan. Dan ternyata setelah pertobatan itu, lebih hebat Tuhan memakai dia dan jadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara, milikilah hati hamba itu. Pekerja yang berhati hamba. Kalau disinggung, kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan dan memberkati orang itu. Berarti hati kita sudah seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 mulai sampai 8. Tapi yang satu versi aja. Karena nanti ada yang tanya dari Bali untuk ngitung 7 tingkat ke bawah itu. Yang walaupun yang dari Bali tadi ya saya lupa siapa namanya. Yang bertanya ada 7 tingkat turun ke bawah. 1. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 2. Melainkan telah mengosongkan dirinya. 3. Mengambil rupa seorang hamba. 4. Menjadi sama dengan manusia. 5. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. 6. Taat sampai mati. Yang ke-7, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah tingkatan kerendahan hati Tuhan Yesus yang kita harus miliki sebagai pekerja Kristus, pekerja Tuhan. Jadi bukan naik 7 tingkat, tapi turun 7 tingkat. Disinilah setan tidak bisa meraih kita kalau kita sudah serendah itu 7 tingkat ke bawah. Ingat ya, setan gak bisa jongkok. Ini sih lebih dari jongkok, sudah malah gak bisa. Kita masuk ke dalam tanah, betul gak? Gak bisa mengambil kita. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Memiliki sikap yang luar biasa ini. Supaya hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Ya, kita semuanya masih ingat. Ya betul, setan betul-betul gak bisa jongkok. Betul, itu ya. Saudara, kalau kita masih ingat apa yang Yohanes Pembaptis pernah katakan. Ya, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Itu awal-awal Tuhan Yesus tampil. Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan kepada bangsa itu. Biar dia yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Nah, sikap itulah yang Tuhan cari di antara kita. Pekerja yang berhati hamba. Miliki hati Tuhan Yesus. Yang sangat indah. Bagian terakhir, kita buka Lukas 17. Lukas 17. Oh iya betul, terima kasih. Ya, ayat 7 ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Ya, mari segera makan. Ayat 8. Gak bisa satu terjemahan aja karena ini saya saya baca dalam satu perikop ini. Bukankah sebaliknya Tuhan itu akan berkata kepada hamba itu. Ini pulang kerja loh dari ladang, capek-capek, baru pulang, enggak istirahat. Malah tuannya, bosnya bilang, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu,
dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9. Ayat 9. Ini sikap hamba yang Tuhan cari di antara kita. Ayat 9. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Enggak, tuannya enggak akan berkata, terima kasih ya kamu sudah melayani aku, terus dapat hadiah. Enggak. Lihat ayat 10. Demikian jugalah kamu, yaitu saudara dan saya, yang hari ini ikut belajar di sesi kelima, ya enggak salah ini ya, dari Bahana Bible Study. Ya, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saya baca TSI-nya. Hendaklah kamu masing-masing juga seperti itu. Ketika kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadamu, hendaklah kamu berkata, saya hanyalah seorang budak yang biasa saja. Saya hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugas saya. Sedih memang saudara. Kita melihat di antara teman-teman kita sebagai hamba Tuhan, statusnya memang hamba. Tapi kelakuannya bos, maaf. Ayolah, kita jadi hamba beneran. Maaf ya. Siapa masih ingat awal-awal Bapak Joko Widodo jadi presiden, baru minggu-minggu pertama ya jadi presiden. Lalu presiden bersama ibu negara harus ke Singapura untuk menghadiri wisuda ya anaknya. Gempar Indonesia karena presiden dan ibu negara naik pesawat di kelas ekonomi, bukan kelas bisnis. Dan pemerintah Singapura juga kewalahan sebab datangnya presiden Indonesia ini tidak disiapkan protokol kenegaraan. Karena Pak Presiden menjawab, saya ini ke Singapura untuk menghadiri wisuda anak kami. Jadi nggak ada urusan negara. Jadi saya datang sebagai pribadi, yaitu Bapak Joko Widodo yang menghadiri wisuda anaknya. Gempar, Singapura juga gempar. Lalu foto yang viral di sosial media itu saya bagikan ke beberapa teman saya yang pendeta juga. Maaf ini saya cuma cerita. Ya, yaitu yang saya tahu beberapa rekan. Ya, kalau pergi naik pesawat mintanya business class. Saya pernah tanya, kenapa sih kamu naik business class? Ya capek lah, sekali-kali istirahat. Saya bilang, nyampenya sama. Apa bedanya? Saya bilang, tidur itu nggak ditentukan oleh tempatnya, oleh hatinya. Kalau hati sejahtera, tidur di mana saja tidur. Maaf. Ada yang tersinggung. Ya tapi kan saya pakai uang sendiri. Terus saya jawab, uang jemaat lah. Uang dari mana, kamu full timer kok. Maafkan saya. Nah itu loh contoh-contoh seperti itu yang kita harus berubah. Presiden aja bisa begitu, punya hati hamba terhadap kita. Saudara, ayo mulai hari ini kita berubah. Oke ya? Sungguh untuk kita jadi hamba betul. Supaya iblis gak bisa jangkau kita. Ayat terakhir, kembali ke Filipi pasal 2. Ya, ada yang banyak komen, haleluya, betul, ya begitu. Memang harusnya hamba kok. Mau kelakuan bos ngapain? Copot aja gelar hamba itu. Pak Lasi, jangan tertawa terus ini Pak Lasi ini. Filipi 2. Ya, mulai ayat yang ke-3. Ya, 3 dan 4. Roh Kudus tolong kami untuk kami punya hati hamba seperti Tuhan Yesus. 1. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Catat ini hamba. 2.
atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan hanya sibuk ngurus kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 3, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ayo kita ngutamakan orang lain. Maaf ya, biasanya ayat ini paling gampang itu kita cek waktu diundang acara dan ada makan. Lihat aja itu, orang-orang yang memang hobinya bisa makan gratis kalau diundang pesta. Wih, belum waktunya sudah jaga-jaga dari jauh. Begitu pemimpin acara silakan makan, buat dia lari duluan. Maaf itu. Ya, ayo belajar yang ketiga, mengutamakan orang lain. Yang keempat, ayat 4 itu, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nomor 5, tapi kepentingan orang lain juga. Kiranya kalau firman ini kita hidupi, dunia akan memuliakan Tuhan dan banyak orang akan diselamatkan. Dan yang paling penting, hanya Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan, dapat kehormatan dan kemuliaan. Kita nggak dapat. Dan yang lebih hebat lagi, setan nggak bisa jongkok. Jangan lupa itu, maka setan nggak bisa meraih kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo semua kita berkarakter hamba mulai hari ini, dan contohnya adalah Tuhan Yesus. Haleluya.